Selamat siang Tribunar, senang sekali rasanya saya Nur Fajriani kembali menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara live on the spot Tribun Timur. Dan program ini menayangkan live on the spot bersama dengan jurnalis Tribun dari berbagai daerah. Dan hari ini Rabu 23 Juni 2021, Tribun Timur sudah tersambung langsung dengan dua jurnalisnya di Kabupaten Tanah Toraja dan juga di Kota Makassar. Diawali dengan berita cabuli mantan pacar pemuda di Tanah Toraja ditangkap polisi. Sudah ada rekan kami, Tommy Paseru dari Tanah Toraja yang akan mengabarkan langsung terkait dengan perkembangan kasus. Baik, Tommy. Ya, terima kasih Ririn. Kasus pencabulan kembali terjadi di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Pelaku kali ini merupakan warga Kecamatan Bituang, Tanah Toraja. Kasus pencabulan ini terjadi pada Minggu 13 Juni 2021 lalu. Namun korban melalui keluarganya baru melapor ke Polres Tanah Toraja 1 minggu setelah kejadian tersebut, tepatnya pada hari Sabtu kemarin. Tak butuh waktu lama setelah menerima laporan ini, pihak kepolisian Polres Tanah Toraja atau melalui personil Satreskrim Polres Tanah Toraja langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan mendatangi atau melakukan penangkapan terhadap pelaku yang berinisial C ini alias Carlos. Demikian Ririn. Baik, Tommy, bagaimana hingga saat ini perkembangan kasus terkait dengan cabuli mantan pacar tersebut? Ya, kasus yang pencabulan yang terjadi ini atau kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur ini, korbannya ini berinisial M, berusia 16 tahun, sedangkan pelaku berusia 19 tahun. Tak lain antara korban dan pelaku ini ada pernah menjalin hubungan pacaran, namun saat ini sudah tidak pacaran lagi atau sudah berstatus sebagai mantan pacar. Nah, perkembangan kasus saat ini pihak kepolisian terduga pelaku saat ini sudah ditahan di Mapolres Tanah Toraja, Rutan Polres Tanah Toraja. Namun pihak kepolisian meski sudah lagi proses hukum, pihak kepolisian tetap akan menyerahkan kepada keluarga korban dan keluarga pelaku ini apakah akan masih melakukan mediasi terkait kasus ini atau dibicarakan secara baik-baik. Baik, untuk kabar korban sendiri, Tommy, bagaimana? Korban sendiri telah menjalani pemeriksaan melalui unit perlindungan perempuan dan anak atau unit PPA Polres Tanah Toraja. Korban saat ini sudah sebelumnya kan korban ini ngekos di wilayah Bituang, namun saat ini untuk sementara tinggal bersama kedua orang tuanya. Korban dilaporkan sempat mengalami trauma karena pelaku secara tiba-tiba mendatangi kos korban dengan beralasan hanya untuk minum kopi. Namun saat tiba, pelaku langsung menarik korban ke kasur, kemudian menyetubuinya. Baik, Tommy, mungkin ada wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Tanah Toraja atau tanggapannya, Tommy? Ya, tadi kami sudah melakukan konfirmasi wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Tanah Toraja AKP Samsul Rizal bagaimana terkait kasus dan kronologi persetubuhan terhadap anak di bawah umur ini. Demikian berikut wawancara kami dengan Kasat Reskrim. Yang baru 2 hari lalu dilaporkan, mungkin teman-teman tahu, mungkin bersama-sama juga ke sini ya, dari teman melaporkan tentang persetubuhan anak di bawah umur. Ini lagi-lagi persoalan di bawah umur lagi itu setubuh, dan itu nampak sekali karena ada videonya ya. Jadi hubungan anak-anak ini, tapi pelakunya sudah dewasa. Yang korbannya, yang perempuannya ini masih 16 tahun umur. Itu juga kita dalam jangka waktu 1 kali 24 jam setelah dilaporkannya, kita berhasil amankan yang bersangkutan karena kita takut terjadi ada akses lain. Setelah itu dikhawatirkan nanti para keluarga akan mengambil tindakan lain. Karena itu kita himbau juga, ini sudah ditangani oleh kepolisian, sekarang sudah dalam proses. Ya, semoga kedepannya nanti akan kita lihat
seperti apa keinginan para keluarga. Ya, proses pidana tetap dijalankan, tapi bila mana ada keinginan lain dari keluarga untuk apalah kira-kira seperti itu, mau bisa karena ini ada anak ini ada hubungannya, ya dia pernah berkenalan baik, ya istilahnya bahasa pacaran lah kira-kira seperti itu. Kita tetap berikan tempat mediasi untuk semua itu. Kira demikian. Pasal yang digunakan Pasal 81 ya 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kalau ancaman hukumannya ya 15 tahun. pelaku ini mantan pacar korban. Iya, kalau dari pengakuannya pacaran, sekarang jadi mantan. Ya, kan ini peristiwa ini terjadi sesungguhnya tanggal 15 Mei, ya, tapi baru dilaporkan kemarin. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, meski sudah berlanjut proses hukum atau pelaku ini sudah ditahan, namun menurut pihak kepolisian dalam ini Kasat Reskrim Polres Tanah Toraja tetap menyerahkan masalah ini atau kasus ini kepada kedua keluarga korban dan pelaku. Apakah mereka akan melakukan mediasi terkait kasus yang terjadi ini? Meski begitu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan juga, untuk sementara terduga pelaku ini ditahan dan dia dikenakan pasal persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sekian Ririn, dari Tanah Toraja. Baik, terima kasih Tommy Paseru atas laporannya langsung dari Tanah Toraja terkait dengan cabuli mantan pacar pemuda di Tanah Toraja ditangkap polisi. Tribuners, itu tadi dia laporan langsung dari Tanah Toraja bersama dengan jurnalis Tommy Paseru. Dan selanjutnya kita akan ke Kota Makassar, ada kabar dari Rudi terkait dengan hari ulang tahun UMI setelah jeda berikut ini. Tribuners, terima kasih masih bersama dengan Tribun Timur di live on the spot Tribun Timur, dan kali ini ada laporan langsung dari Kota Makassar terkait dengan milad atau hari ulang tahun ke-67 Universitas Muslim Indonesia atau UMI. Sudah ada rekan kami Rudi Salam yang sedang berada di kampus UMI. Baik Rudi. Ya, baik Ririn dan Tribuners, sekarang saya sedang berada di kampus Universitas Muslim Indonesia atau UMI Jalan Urip Sumoharjo. Jadi baru saja sekitar sejam yang lalu telah berlangsung acara perayaan milad ke-67 Universitas Muslim Indonesia. Acara ini digelar di Auditorium Algebra kampus UMI Jalan Urip Sumoharjo dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti mencuci tangan sebelum masuk, memakai masker, dan juga membatasi tamu undangan atau menjaga jarak. Jadi perayaan ulang tahun tadi dilaksanakan dengan menghadirkan PLT Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, ada juga Wali Kota Makassar, ada juga Bupati Bantaeng, dan beserta tamu undangan lainnya. Namun perayaan kali ini tetap digelar secara online, meskipun beberapa diantaranya hadir dalam perayaan milad kali ini. Perayaan milad kali ini pun dirangkaikan dengan beberapa acara ataupun agenda, seperti misalnya pemberian anugerah gelar Dr. Honoris Causa ke Rektor Universitas Kebangsaan Malaysia. Ririn, mungkin itu. Baik Rudi, selain mungkin tadi pemberian anugerah dari Rektor dari Universitas Malaysia, mungkin agenda penting apa yang digelar dalam rangka milad ke-67 Universitas Muslim Indonesia ini, Rudi?
Ya, Ririn, perlu kami sampaikan bahwa tadi memang agenda yang utama dalam perayaan Milad UMI ke-67 ini yaitu penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa ke Rektor Universitas Kebangsaan Malaysia, yakni Prof. Dato Muhammad Ekwanto Riman, di mana agenda ini merupakan agenda utama. Prof. Basri Moding mengatakan bahwa sebenarnya Prof. Muhammad Ekwanto Riman ini diagendakan datang langsung di Universitas Muslim Indonesia, namun karena pandemi COVID-19 yang di mana Prof. Muhammad Ekwanto Riman sendiri berada di Malaysia, yang mengakibatkan terkendala akibat peraturan yang berlaku saat ini. Di mana Rektor Universitas Muslim Indonesia atau Rektor UMI Prof. Basri Moding menjelaskan alasan kenapa Rektor Universitas Kebangsaan Malaysia ini diberikan penghargaan karena melihat jasa dari Rektor Universitas Kebangsaan Malaysia ini yang sangat luar biasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga kemanusiaan. Perlu saya sampaikan bahwa gelar Dr. Honoris Causa ini diberikan UMI yang ketiga kalinya. Yang pertama itu pada tahun 2018 lalu ada penghargaan juga diberikan kepada Wakil Presiden kala itu, yakni Yusuf Kalla. Karena melihat itu tadi alasan utamanya karena sosok ekonom dan politikus yang tidak hanya teori namun juga terlibat langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yakni pada tahun 2020 lalu kepada Prof. Dr. Kiai Ma'ruf Amin juga diberikan gelar yang sama dan kali ini tadi diberikan pula gelar kepada Rektor Universitas Kebangsaan Malaysia, Irin. Baik, Rudi. Tadi sudah disampaikan beberapa agenda-agenda penting dalam rangka Milad ke-67 Universitas Muslim Indonesia. Selanjutnya, Rudi, mungkin di hari ulang tahun ke-67 UMI ini, Rudi, adakah mungkin pencapaian-pencapaian yang telah dipaparkan dalam rangka hari ulang tahun, Rudi? Ya, Ririn dan Tribuner, seperti kita ketahui, UMI telah mencatatkan banyak prestasi pada tahun ini. Dan tadi Rektor Universitas Muslim Indonesia, Prof. Basri Moding, menyampaikan beberapa capaian yang telah diraih UMI sendiri pada tahun 2020 sampai dengan 2021 ini. Yang pertama itu mungkin UMI, di mana UMI berhasil berada di posisi ke-64 dalam klasterisasi perguruan tinggi dari kurang lebih 2.136 kampus se-Indonesia. Yang kedua, pada di ujung tahun 2020, UMI berhasil meraih penghargaan perguruan tinggi swasta terbaik se-Sulawesi oleh LLDQ Wilayah 9 Sulawesi dan Maluku. Yang ketiga, ada UMI menempati ranking ke-68 dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia dalam pemeringkatan SINTA tahun 2020. Yang keempat, ada UMI menempati ranking ke-98 perguruan tinggi Islam terbaik versi Unirank pada tahun 2021 bulan lalu. Yang terakhir mungkin UMI menempati ranking ke-29 perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia versi Webometrik tahun 2021 maksud kami, Ririn. Kembali ke studio. Baik, Rudi, mungkin ada wawancara dengan Rektor terkait dengan Hari Milad ke-67 Universitas Muslim Indonesia, Rudi. Ya, Ririn, tadi saya beserta jurnalis kampus lainnya telah mewawancarai Rektor Universitas Muslim Indonesia, Prof. Basri Moding, dan mungkin berikut petikan wawancaranya. UMI ini memberikan penganugerahan Dr. Honoris Causa itu dengan pertimbangan yang matang, pertimbangan akademik ya, dan itu harus diputuskan dalam rapat senat. Kemudian kita kasih penganugerahan Dr. Honoris Causa itu yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya yang pertama itu kita beri Dr. Honoris Causa adalah HM Yusuf Kalla. Dia seorang ekonom dan dia juga seorang politikus yang banyak berkiprah
dalam bukan saja nasional tapi internasional. Yang kedua adalah Profesor Dr. K. Haji Ma'ruf Amin yang sekarang wakil presiden. Itu dia diberikan tahun lalu karena dia punya gagasan-gagasan tentang ekonomi syariah. Kemudian pengembangan ekonomi Islam, sehingga kita kasih penghargaan dia. Dan sekarang ini dia menjadi penasihat ya, ekonomi syariah. Kemudian hari ini yang kita berikan Dr. Nukausa, penghargaan Nukausa adalah itu Profesor Dato Dr. Ekwan Haji Triman. Itu Vice Chancellor University Bahasa Malaysia. Jadi sama di sini rektornya. Dia itu punya Scopus itu 350-an. Dan perguruan tinggi yang dipimpin itu adalah dia masuk 100 besar dunia. Ya. Saya kira Indonesia belum ada perguruan tinggi masuk 100 dunia. Belum ada ya, belum ada di Indonesia. Dia diberikan penghargaan karena dia berjasa dalam pembukaan Fakultas Kedokteran Bumi pada saat dia jadi wakil dekan 3. Kemudian kedua, pemberian King Emas kepada bidang dakwah, yaitu Profesor Dr. Ahmad Fitraya. Dia itu banyak membantu Fakultas Agama dalam pengembangannya, sehingga sekarang ini banyak program studi di Fakultas Agama itu akreditasi alam. Itu yang intinya di situ. Dan setiap tahun ya. Di Milad ke-6 itu target ke depannya apa? Ya. Milad ke-6 itu target kita ini adalah paling tidak untuk sekarang ini kita berusaha dulu bertahan dengan pandemi COVID-19. Karena virus ini hampir semua perguruan tinggi yang terkapar ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terkapar? Maka kita harus bertahan dengan mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Alhamdulillah UMI sampai sekarang ini belum ada masalah. Kita masih berjalan sesuai dengan perencanaan anggaran tahunan UMI. Ya, Tribuners, itu tadi wawancara kami dengan Rektor UMI Prof. Basrimudin, di mana penekanannya bahwa pandemi COVID-19 tidak menghalangi UMI untuk terus berinovasi. Dan protokol kesehatan di UMI pun diperketat guna menghindari pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan langsung dari kampus UMI Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, kembali ke studio. Baik, Rudi, terima kasih atas laporannya terkait dengan Milad ke-67 Universitas Muslim Indonesia. Tribuners, itu tadi dia 2 laporan jurnalis Tribun dari Kabupaten Toraja dan juga dari Kota Makassar. Terkait tadi ada pencabulan terhadap mantan dan juga tentang ulang tahun UMI ke-67. Sekian laporan langsung dari 2 jurnalis Tribun Timur. Saya Ririn undur diri dan sampai jumpa di segmen live report selanjutnya.